Native Voices Elvara FM, Your Inspiration. Ini dia radio paling hits di Malang. Halo friend, kali ini ada Pandu Genta nemenin beberapa waktu ke depan di podcast singkat Elvara. Dan spesial untuk hari ini friend ya, Pandu nggak sendirian. Di samping Pandu, ini sudah hadir Bapak Dr. Insinyur Hadi Prajoko SHMH. Selamat, ini apa ya Pak? Masih pagi Bapak ya? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Salam sehat, salam cinta kasih. Semoga para pendengar bisa selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi biar lebih akrab, ini berarti Pandu panggilnya adalah Bapak Hadi, betul ya? Boleh Bapak, boleh Romo, monggo yang terbaik mana anak-anak muda ini. Saya maunya panggil ayah sebenarnya. Jadi friend, kalau kita ngobrolin soal Bapak Hadi, jadi beliau ini merupakan Ketua Umum DPP Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Betul Bapak ya? Betul. Berarti kalau kita ngomongin soal DPP Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Bapak ya, selama ini berarti proyeknya itu apa Bapak? Proyek yang kita lakukan, kita perbuat adalah menuntun, memandu generasi yang akan datang ini untuk bisa menemukan jejak-jejak peradaban dan kebudayaannya. Sampai dia mengetahui identitas akar kebudayaannya itu bagaimana. Oh, karena emang penting sekali begitu Bapak ya. Tapi tentunya dengan adanya seperti demikian Bapak ya, tidak lepas dengan adanya gambaran sebuah kepemimpinan. Nah, kalau kita ngomongin soal kepemimpinan friend ya, kita ngobrolin beberapa waktu lagi. Indonesia ini akan melantik presiden terpilih terbaru di periode berikutnya. Tapi kalau kita kilas balik Bapak, di 10 tahun ke belakang, ini hadir Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Kali ini kita friend akan ngobrolin sedikit tentang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Flash. Jadi Bapak, kalau kita ngobrolin soal 10 tahun masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimanakah kepemimpinan dari beliau? Ada dua hal penting ya, kepemimpinan beliau ini selama 10 tahun. Satu, kepemimpinan dari sudut pandang moral dan etik. Beliau ini adalah seorang pemimpin yang sabar ya. Seorang pemimpin yang punya cinta kasih yang luar biasa. Yang kedua, dalam bidang secara physically ya, bahwa Pak Jokowi ini telah melahirkan berbagai macam nilai, khususnya di dalam perkembangan pembangunan fisik berupa katakan gedung-gedung, betul, berupa jalan. Saya ini kalau ke Jakarta misalnya bisa 24 jam, sekarang bisa 8 jam. Oh benar. Dan ini kalau kita ngobrolin soal hal simpel Bapak ya, bahkan dari Malang ke Surabaya Bapak. Dulu kan kalau kita ngomongin soal Malang ke Surabaya harus muter lewat Pasuruan, kota berikutnya. Sedangkan kalau saat ini Bapak ya, kita ke Surabaya, dari Malang Surabaya itu cukup 1 jam. Itu kalau naik mobil agak cepat Bapak ya, itu nggak boleh ya. 1,5 jam katakanlah kita udah sampai di Surabaya. Betapa beruntungnya sebenarnya menjadi masyarakat atau warga Indonesia melihat kepemimpinan dari beliau yang banyak infrastruktur bahkan yang mengalami perkembangan begitu pesat Bapak ya. Ya, disinilah yang menjadi satu kunci bahwa tidak ada yang ideal seorang pemimpin. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Nilai-nilai kekurangan itu tidak perlu kita sampaikan dan tidak perlulah istilahnya itu kita jelaskan, karena di dalam pesan-pesan moral para sesepuh leluhur kita itu ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Oh iya benar. Maka dari situ saya melihat Pak Jokowi ini walaupun 10 tahun itu
selama kepemimpinannya ada suasana di mana masyarakat itu sudah euforia demokrasi, sehingga para pemimpin kita, lembaga kita itu gempal kawibawan. Apa gempal kawibawan? Nah, ini Alfred pasti juga penasaran, Pak. Gempal kawibawan. Ini mungkin boleh Pak di-share ke Alfred biar Alfred makin tahu. Ada beberapa peribahasa juga Alfred ya yang hari ini tentunya kita dapat baru dari Pak Hadi. Apa itu, Pak? Jadi saya ingin mengajak kaula muda ini untuk melacak jejak-jejak kebudayaan kita. Gempal itu kan rontok ya. Rontok sampai ada peristiwa 212 di mana presiden itu keberadaannya sebagai lembaga terhormat. Kalau di dalam secara spiritual tersuci ya, kekuasaan tinggi, tiba-tiba gempal karena masyarakat ini terlalu euforia dengan konsep-konsep demokrasi. Tetapi disinilah kemampuan beliau, Pak Jokowi ini dengan sabar tetap menuntun masyarakat untuk menemukan nilai-nilai jati diri itu. Kalau saya lihat beliau itu kalem ya Pak ya. Ya, andaikan dia tidak mawas diri, andaikan dia tidak sabar, andaikan dia tidak katakan itu menjaga nilai-nilai kepribadian bangsanya, barangkali nanti bangsa ini bisa ambiar. Karena memang masyarakatnya sedang mengalami euforia demokrasi yang disebut demokrasi liar ya. Oke, seperti saking itu. liarnya itu sampai pemerintah, lembaga-lembaga negara itu gempal kawibawan. Itu dia. Itu bukan ambruk ya, tapi gempal. Jadi gempal itu kan seperti gunung itu tidak gunungnya ambruk tidak, tapi sebagian ya runtuh begitu Bapak ya istilahnya ya. Di bawahnya itu jatuh ya. Oke, berarti dari penjelasan Pak Hadi tadi sudah menyangkut tentang beberapa hal positif yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Tapi kalau kita ngomongin soal hal-hal positif lainnya Bapak, apa aja kalau menurut Pak Hadi? Satu, dia sudah mampu membangun kekuatan-kekuatan politik internasional di mana negara kita ini, negara Indonesia, bangsa Nusantara telah mampu menunjukkan nilai-nilai di hadapan dunia internasional sebagai katakan itu pemandu, ikut memecahkan segala problem-problem, konflik-konflik dunia ya. Betul. Nah ini menjadi catatan-catatan positif yang penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa kita mempunyai pemimpin seperti dia ini mengajak pada kita generasi untuk menemukan identitas kita sebagai bangsa, untuk mengembalikan martabat kita, marwah kita sebagai entitas yang dahulu itu merupakan pemandu peradaban semesta. Kita dulu disebut sebagai Wangsa Surya, bangsa yang menerangi seluruh semesta, memandu kebudayaan dunia, sumbernya ya di sini. Negeri ini, makanya anak-anak muda ini agar saya ajak untuk lebih percaya diri. Selama ini kita menjadi minderwerder, tidak percaya diri karena kita kan kehilangan identitas. Kita mengenal kata adiluhung, tapi adiluhungnya itu tidak ditunjukkan oleh para katakan itu sesepuh, bahkan pemerintah juga lupa. Oknum-oknum ASN ini literasinya kurang tentang apa yang disebut kebudayaan, kepribadiannya yang murni itu. Ini yang menjadi satu tragedi sehingga terjadi gempal kawibawan. Nah ini untuk itu selanjutnya harus kita pandu ini ASN ini, jangan hanya rebutan pangkat, tetapi dia harus punya kapasitas bagaimana menemukan sejatinya yang murni bangsa ini. Seperti itu Elfriend ya, harus digarisbawahi. Kalau misal punya stabilo Bapak ya, di stabilo juga Bapak ya, biar terang benderang gitu kan. Itu adalah hal positif tentang Presiden Joko Widodo Bapak ya. Kita tahu sendiri banyak juga acara-acara internasional yang Indonesia ini jadi tuan rumah dan bisa memperlihatkan kekayaan budaya, betapa kita punya pemuda-pemudi yang punya talenta
talenta-talenta berbakat itu juga adalah salah satu kelebihan yang menurut saya dimiliki oleh Presiden Joko Widodo, Bapak ya. Kita ini kebudayaan itu harta yang dinilai oleh Bank Dunia itu paling tinggi. Jadi kebudayaan kita ini sebenarnya, bahkan mungkin kebudayaan dunia itu menjadi semacam jaminan ya oleh Bank Dunia, oleh dunia ekonomi, bukan uangnya, bukan emas mutiaranya, tapi kebudayaan itu yang menjadi jaminan mereka. Dilihat saja Bank Dunia apa jaminan tertinggi, misalnya kita mau hutang, ya tentu kebudayaan. Makanya bangsa Tiongkok itu berlomba-lomba untuk memperkuat kebudayaannya. Lah kita yang punya entitas paling tinggi peradaban kebudayaannya, kita anjurkan sendiri. Ini anak-anak muda harus dibawa mulai kembali kepada mengenal kembali bahwa siapa diri yang sebenarnya. Itu poin pentingnya juga, Alfred ya. Harusnya hari ini saya memakai batik harusnya ya Pak ya. Tapi Bapak, kalau hal positif sudah kita bicarakan, sudah kita obrolkan, kita ngobrolin soal pencapaian terbesar yang menurut Bapak ini telah diraih oleh Presiden Joko Widodo selama masa jabatannya. Apa Pak? Sekali lagi, secara ada 3 hal ya. 1, secara politik, baik politik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya dalam negeri, dia mampu menuntun kekuatan-kekuatan aspirasi politik masyarakat dalam suatu wadah yang diwadahi dengan apa yang disebut suksesi politik, sehingga menempatkan pemimpin baru yang juga tidak kalah hebatnya yang Pak Prabowo nanti ini. Ini bagian dari. Sedangkan dunia internasional, Indonesia bahkan hari ini sudah mulai ditawari menjadi salah satu pemandu di Dewan Keamanan PBB, ditawari menjadi ketua PBB, sekjen ya. Ini menunjukkan bahwa secara politik Pak Jokowi ini mampu membangun kekuatan-kekuatan, membangun citra bahwa kita punya martabat yang cukup terhormat di dunia internasional. Yang pertama. Yang kedua tentu rakyat bisa merasakan bagaimana sekolah yang disubsidi, banyak anak-anak muda yang kuliahnya juga tidak bayar loh, banyak loh itu, ada disebut KIP, ya kan. Kemudian prestasinya bagaimana dia bisa membuat ada ibu kota negara baru. Saya pengen loh Pak kesana sebenarnya Pak. Walaupun masih perlu waktu ya. Betul. Hampir seluruh negara-negara itu ibu kotanya tidak satu, 2. Indonesia hanya 1. Ini makanya dia mulai membuat satu keberadaan bahwa kita juga tidak kalah dengan bangsa lain. Dia membuat negara yang disebut ibu kota negara, ibu kota metropolitan. Nah, ini mulai dia. Nah, ini bagian prestasi yang menurut saya itu setelah reformasi tidak ada yang berpikir seperti ini, dan dia mampu mewujudkan walaupun hanya katakan 30%, 40%. Nah, kita harus hormati. Nah, disinilah selain pembangunan yang lainnya, demikian juga di dunia perbankan dan ekonomi, dia mulai membangun, mengurangi hutang piutang dan lain sebagainya. Itu kan satu prestasi secara fisik itu bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Betul. Yang kedua itu. Yang ketiga, secara falsafah spiritual, khususnya di bidang kebudayaan, Pak Jokowi ini mampu menunjukkan kepada kita semua satu entitas dengan uniform adatnya. Tiap tahun itu menampilkan satu prosesi budaya. Anak-anak diajak untuk kembali pakai udeng, iya kan, pakai uniform adat Kajang, anak dalam, Cirendek, Cipeo, bahkan sampai ke timur sana.
Apa sih sebenarnya yang dilakukan Pak Jokowi ini? Ada yang menilai Pak Jokowi ini gendeng. Kenapa? Kembali ke budayanya yang murni kok dianggap gendeng. Saya sampaikan kepada dengan hati yang damai. Sampean orang Jawa, sampean orang Sunda. Kenapa menyatakan diri orang Jawa? Kenapa orang Sunda? Karena saya lahir di Sunda. Coba lihat KTP-nya, ternyata lahir di Medan. Wah, bukan orang Sunda. Ternyata keturunan. Jadi dia tidak bisa menerjemahkan sejati kepribadiannya itu siapa. Kok enak sendiri kamu memberi narasi aku Sunda, Jawa. Ternyata mereka anak-anak muda ini tidak tahu. Lah Pak Jokowi ini memulai menggali kembali nilai-nilai itu. Sampai kebudayaan kita mulai terungkap semua ini. Ya kan? Dengan dia memakai uniform adat, dia mulai membangun kekuatan nilai-nilai ritus tradisi bangsanya. Itu diikuti. Tidak hanya di kalangan pemerintahan pusat, sampai ke kecamatan. Camat-camat itu hari-hari tertentu pakai udeng, pakai belangkon, pakai jarit ibu-ibunya, ya kan? Dia mulai nilai-nilai ini sebenarnya dia mengajak bangsa ini untuk bisa menemukan kembali akar kebudayaannya, akar jati dirinya. Ini tidak ada di dalam selama kita 78 tahun ini. Ya memang kekurangan masih banyak, harus diteruskan. Tapi nilai-nilai ini harus dibangun. Kita berangkat berkaca pada pemerintah Cina. Pemerintah Cina tidak lagi hanya membangun kekuatan ekonomi loh. Dia membangun kekuatan kebudayaannya. Dia melihat orang-orang datang ke Mesir hanya melihat Sphinx, piramid, sinagog, gereja tua, masjid tua. Itu bisa mengumpulkan kekayaan yang luar biasa tanpa minyak. Nah, dari situ Cina mencoba. Dia mulai mengupgrade, merekonstruksi kembali dinasti-dinasti bangunan dinasti Ming. Itu menjadi pusat wisata dunia. Bahwa bangsa Cina itu mau menunjukkan kekuatan kebudayaannya melalui sisa-sisa jejak lacak peninggalan itu. Nah, di negeri ini peradaban tertua. Mestinya nanti pemimpin ke depan mulai merekonstruksi candi-candi sebagai pusat-pusat kebudayaan dunia. Batuan-batuan candi setelah diteliti dengan batuan Sphinx dan piramid, katakan itu di Gedung Songo, ya kan, Penataran, batuannya karbonasinya lebih tua. Karbonasi tembok Cina paling muda. Tapi sudah segong itu ya Pak ya? Segong itu ya. Demikian juga pusat peradaban di Mekah, batuannya diteliti, Ka'bah itu lebih tua daripada Candi Prambanan. Ini menunjukkan bangsa ini memang pusat, mengawali peradaban ini di sini. Inilah yang menjadi satu bentuk kita harus percaya diri anak-anak muda ini. Pak Jokowi menuntun kita untuk menemukan satu nilai yang hilang. Kita mengalami sirna hilang kertaning bumi. Kita harus muncul kembali. Ada manuskrip Jawa Bali Jawa. Jawa Bali Jawa. Itu bukan suku, tetapi ini mengajak kita untuk kembali kepada ibu pertiwi kita sebagai satu bangsa. Kedaulatan identitas bangsa itu telah hilang. Inilah yang meninggalkan nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak muda, karena kedaulatannya hilang, identitasnya hilang. Sebenarnya kalau kita ngobrolin soal identitas, friend ya, ini kayaknya kalau di podcast aja masih kurang Bapak ya. Ini harusnya berhari-hari bahkan berepisode-episode. Gimana kalau kita bikin podcast berepisode-episode Bapak, kita ngobrolin soal budaya dan juga identitas. Saya sangat senang kalau memang anak-anak muda, kalau perlu didatangkan semua semacam semiloka. Oh iya benar. Diadakan Elvara ini. Benar. Nanti ada timbal balik begitu Pak ya? Iya. Itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah Pandu berikan, dan akhirnya tadi sudah menyinggung sedikit tentang harapan ke depannya untuk Indonesia, bahkan untuk kepemimpinan berikutnya. Kita tahu sendiri Alfriend ya, ada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan menjadi presiden kita di periode berikutnya. Kalau dari Bapak Hadi sendiri, harapannya untuk Bapak Prabowo ini apa Pak? Kembali saya mengajak anak-anak muda, anak-anakku, adik-adikku, bahkan aparatur yang sekarang ini kekurangan literasi.
saya ingin menambahi satu pesan dari seorang Brahmana namanya Wiswamitra. Wiswamitra ini hidup dan ditulis di dalam prasasti Balitung, di dalam epos Wahyu Mahkutarama. Jadi itu Wiswamitra ini mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan sampai ditulis dalam bentuk epos Kakawin Ramayana. Di situ Wiswamitra sebagai Brahmana. Tahu enggak Brahmana anak-anak muda artinya? Apa, Alfred? Coba tulis di komentar. Itu yang menerjemahkan macam-macam. Brahmana itu Ibrahim dan lain. Salah. Brahmana itu bahasa Kawi, bahasa Sanskrit, artinya ilmu pengetahuan. Bukan tokoh Bapak ya? Bukan. Wiswamitra ini ya setingkat filsuf Sokrates, Aristoteles. Kita menyebutnya bukan filsuf, tapi Brahmana atau empu ya. Betul. Dulu itu. Di dalam pesannya Wiswamitra ini mendapatkan wahyu dari Tuhan. Akhirnya dia melakukan satu pesan-pesan suci kepada seorang Rama. Nah itu. Saya ibaratkan Pak Prabowo ini mendapatkan pesan dari Tuhan yang berupa narasi Wahyu Mahkutoromo. Gitu kan. Itu boleh dijelaskan sedikit Pak isi tentang narasinya itu? Sri Rama ini dipesankan oleh Tuhan melalui Wiswamitra ini untuk melaksanakan apa yang disebut Hastabrata. Hastabrata. Nah, catat Alfred ya. Ayo dicatat itu. Ya kan? Ini bagian dari meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena berkali-kali kedua orang pemimpin ini selalu mengatakan akan meneruskan. Maka saya mengambil pesan-pesan leluhur yang pernah ada yang disebut kakawin falsafah dari semesta itu. Dari 8 itu dia mengambil falsafah surya, digambarkan sang matahari. Ya kan? Itu yang pertama berarti Bapak ya? Yang pertama. Terus dia mengambil falsafah bumi. Sifat-sifat bumi itu. Lalu dia mengambil falsafah bulan. Sifat-sifat bulan yang diambil. Menerangi ketika malam hari. Kemudian dia mengambil falsafah bintang. Bintang bersinar. Nah, makanya ada penanggalan Jawa itu penanggalan perlintangan atau berdasarkan bintang. Oke. Saya Sabtu lagi Bapak. Nah, itu Condro kan namanya. Oh, itu Condro Bapak ya? Ya kan ada 2, ada 3 ya. Suryo Sengkolo, Condro Sengkolo, Parlintangan. Aduh, ini banyak banget ilmunya sebenarnya Alfred ya. Wah, luar biasa. Saya aja baru dapat ilmu seperti itu setelah umur 50 tahun. Sekarang umur 60 ini. Waduh, saya masih 28 Pak, kebetulan Pak. Nah, mumpung yang 28 ini belum ketinggalan, tak tumpahkan ini. Oh benar. Apa yang saya dapat dari perjalanan spirit saya, dinamika kehidupan saya, agar masyarakat ke depan, generasi ke depan tidak melupakan nilai-nilai luhur yang dipunyai sebagai warisan. Yang keempat, kelima, tirta. Air betul ya? Tirta air Bapak? Air betul ya? Ya. Yang kelima, maruta atau angin. Yang ke-7 api atau dahana ya. Yang ke-8 samudra. Di sana ada petari ratih ya. Nah, 8 nilai ini menjadi pesan kewahyuan Sri Rama. Harapan kita Pak Prabowo juga paham dan mulai melaksanakan Hastabrata ini. Sebagai contoh yang kita waktunya kan terbatas, nanti ada waktu sendiri ya. Mengapa simbol Hastabrata yang pertama itu matahari atau cahaya? Matahari cahaya ini pusat dari tata surya, menjadi simbol black hole kalau sana gua karba alam. Dia punya watak menerangi semesta. Seluruh semesta diterangi tanpa diskriminasi. Ini selalu diucapkan oleh Pak Prabowo, sudah mulai melaksanakan dia. Saya pemimpin, saya akan melindungi seluruh, baik musuh-musuh saya, baik lawan-lawan politik saya akan melindungi.
Ini luar biasa Pak Prabowo. Dia mempunyai kekuatan energi Astabrata yang pertama yang akan dia kembangkan. Berarti dasarnya itu Pak ya? Iya. Ini wahyu, firman dari Tuhan yang melalui Wiswamitra tadi di dalam Kakawin Ramayana. Pesan moral yang luar biasa. Saya tidak bisa membahas yang lainnya sementara ini karena waktu sangat sempit ya. Sebagai seorang pemimpin, dia sebagai sang surya. Maka zaman dahulu kita disebut wangsa surya, bangsa matahari. Itu karena kita mampu memandu peradaban bumi, suku-suku di belahan timur dan barat. Kita tidak masuk dalam pertempuran antara timur dan barat. Persia itu timur, barat itu Yunani, Romawi. Kita nggak masuk. Kita hanya memberi penengah. Benar. Maka apa yang diambil dalam konteks itu, kita kan non blok ya zaman dulu itu sudah benar karena memang kita disitulah untuk kembali kepada falsafah leluhur yang disebut Astabrata ini nanti akan saya uraikan lebih detail. Saya berharap anak-anak muda ini mulai membangun. Mahkuto itu mahkota. Di dalam wayang itu biasa disebut Mahkuto Romo. Itu wahyu. Ya kan? Romo itu pemimpin, mahkota dari seorang pemimpin. Mahkota seorang pemimpin itu harus diisi jiwanya dengan Astabrata itu. Kalau tidak memahami Astabrata, maka dia akan menjadi sesat. Pemimpin tetap, rakyat itu harus memandu. Para Brahman harus memandu. Memandu itu memberi masukan-masukan agar jalannya negara pemerintahan ini tidak tersesat. Tidak salah jalan Bapak ya? Tidak salah jalan. Ada gang buntu jangan sama masuk jangan. Ya. Kalau ada gang buntu balik lagi berarti Pak. Nah, maka dia harus mendengarkan nilai-nilai itu. Ya kan? Kunci dari segala kunci tadi ya. Ada lagi mungkin Bapak yang pengen disampaikan spesial dalam kesempatan kali ini Bapak? Ada satu manuskrip yang penting agar masyarakat, generasi muda, mahasiswa, para aktivis politik dengan suksesi ini, kita harus memahami konsep mikul nduhur mendem jero. Maksudnya apa itu? Ada dua makna. Satu, menjunjung tinggi kehormatan, martabat, harga diri. Mikul dhuwur. Mendem jero, mengubur sedalam-dalamnya aib, keburukan dan kekurangan. Siapa saja, bukan hanya Pak Jokowi. Dirimu juga harus, aibmu itu harus kamu hindari jauh-jauh. Maka kita selalu harus berpikir sebelum bertindak. Pesan ini pesan suci yang dilakukan oleh Sang Wiswa Mitra. Yang kedua, kita harus melakukan perilaku perbuatan baik agar nanti pemerintahan yang akan datang tidak lagi gempal kawibawan, mengutamakan perilaku yang terpuji. Inilah penting yang harus saya sampaikan sebagai bagian daripada Brahmana, karena tugas saya adalah memandu para generasi muda menemukan jejak-jejak kembali peradabannya dan menemukan akar jati diri kebudayaannya. Itulah tugas organisasi saya. Terjawab semuanya akhirnya Alfred ya, lewat sebuah kesimpulan yang sudah Bapak Hadi sampaikan spesial dalam kesempatan kali ini. Ada lagi Bapak yang pengen disampaikan, poin terakhir mungkin Bapak, sebelum kita menutup perjumpaan podcast singkat yang ternyata Alfred tidak sesingkat itu kawan. Bagaimana Bapak? Jadi begini, saya perlu menyampaikan pada generasi yang akan datang bahwa kita memang sedang kembali untuk menemukan nilai-nilai baru, nilai-nilai lama yang menjadi pencerah ini, yang dimulai oleh Pak Jokowi untuk diteruskan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya termasuk Pak Prabowo. Jangan sampai uniform kita hilang di dalam peradaban kita.
mulai menggali. Saya berharap anak-anak muda mulai diperkenalkan apa itu sisa-sisa dari peradaban kita yang hancur berantakan. Saya berharap Cina, Jepang itu mengembalikan nilai-nilai luhur yang telah dia punyai, dia warisi, seperti dia memperbaiki tembok Cina yang hancur, dia memperbaiki kerajaan-kerajaan yang merupakan jejak-jejak yang tersisa, baik dinasti. Kita punya bukan kerajaan yang kita harus perbaiki. Satu adalah apa yang disebut candi. Candi-candi itu merupakan pesan-pesan penting bagi peradaban untuk selalu direkonstruksi kembali. Kalau ini tidak direkonstruksi, kita kehilangan semuanya. Sebab satu-satunya di dunia yang bisa membangun satu peradaban besar tentang kebudayaan itu adalah Nusantara ini. Candi merupakan akar kita yang bisa kita ketemukan seluruh berbagai narasi kebajikan. Saat ini candi mengalami kehancuran. Candi adalah pusat seluruh nilai keyakinan di seluruh dunia bagaimana manusia Nusantara untuk bisa ngelaras dengan semesta dan Tuhan. Apa ngelaras itu? Bersatu padu, selaras, berjalan beriringan gitu Pak. Iya. Jadi manusia-manusia dulu itu nggak ada pecah-pecah gara-gara suku, agama. Mereka sudah ke candi, dia semuanya bersatu di situ. Satu tujuan gitu Iya, Bapak ya. jangan sampai seperti Borobudur milik Buddha. Ini salah. Saya bukan apa-apa, itu milik bersama seluruh umat manusia. Dijaga bersama-sama sebagai satu entitas, bagaimana itu adalah tempat di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Itu hanya di candi. Makanya saya prihatin bila generasi kita tidak tahu itu candi, karena candi itu dibangun di dalam poros-poros gravitasi bumi. Itu kelebihan daripada peninggalan warisan yang kita punya. Oke. Jangan sampai kita meninggalkan dan juga melupakan bahkan Alfred ya tentang peninggalan-peninggalan warisan yang ternyata sejarahnya itu betapa banyak sekali perjuangan di dalamnya. Seperti itu. Bapak Hadi, terima kasih. Hari ini sudah banyak sekali cerita, bahkan kalau bisa dibilang ini banyak sekali wejangan-wejangan yang kita terima hari ini loh Bapak ya. Mungkin kalau waktu kita sekitar 30 menit ternyata kayaknya masih kurang Alfred. 30 menit ini siapa tahu nanti akan jadi 30 episode Alfred ya. Sekali lagi terima kasih hari ini sudah bergabung dan juga ngisi podcast singkat hari ini. Terima kasih juga buat Alfred yang hari ini sudah nonton podcast Elvara. Jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share juga. Kalau begitu, saya Padu Genta harus pamit. Monggo pamit dulu Bapak. Sampurasun Horas matur sembah nuwun ong mandera ulun pasuki langgeng. Salam cinta kasih. Sampai jumpa.